Salam Rahayu, salam kebajikan. Sambung lagi dengan Yonto ya. Ini menyambung tadi cerita mengenai Laut Kidul atau Pak Kidulan. Ini cerita sekitar tahun 98 ketika saya masih sekolah di Jawa Tengah, tepatnya di Kebumen. STM dulu saya tuh. Mungkin alumni STM Negeri Kebumen gitu tuh, ada yang kenal saya. Silakan. Dulu saya itu kan tinggalnya di Kecamatan Kebumen ya, di sebuah desa. Tebak aja desanya namanya apa, ada stasiunnya kok. Nah ini saya kan punya teman itu di daerah Gombong gitu. Gombong kalau ke selatan itu ada Terowongan Hijau, ada Gua Jati Jajar, ada Gua Petruk, terus ada Pantai Ayah, Karangbolong begitu. Dulu itu zamannya ya orang punya TV sekampung paling satu gitu tuh. Radio yang rame paling gitu. Kalau ada informasi ya lama nyebarnya, kalau mau nelpon ke wartel begitu. Jadi dulu zaman tahun 98 itu ada kabar, ini bukan hoax gitu, kabar beneran. Jadi ada seorang remaja ya, mungkin umuran saya gitu. Dulu itu beliau itu, si remaja itu sekolah di SEMEA. Sekarang mah nggak ada SEMEA. SEMEA itu sekolah menengah ekonomi atas. Teman-temannya cewek semua kalau SEMEA, kalau STM laki-laki semua. Nah si cowok SEMEA ini ganteng kayak artis Jin dan Jun tuh. Kayak siapa? Sarul Gunawan lah kayak gitu. Nah si, kalau menurut saya gitu tuh, walaupun saya laki-laki. Nah si cowok ini ceritanya sakit gigi sudah lama nggak sembuh-sembuh, nggak sembuh-sembuh. Mungkin kan bosan ya toh. Suatu hari ibunya si cowok ini beli ikan laut dari daerah Pedalen namanya kalau nggak salah. Orang Gombong pasti tahu, orang sana, orang Pantai Ayah pasti tahu daerah Pedalen tempat pelelangan ikan itu. Ibunya beli ikan. Nah sama si cowok ini ikannya dibuka, dibersihin lah gitu karena diolahin lah bahasa sananya. Di dalam perut ikannya ini ada cincin. Ini kisah nyata dan diliput media kok waktu itu. Terus dipakai si cincinnya sama si cowok ganteng ini. Sambil terus sesumbar, siapapun yang bisa ngobatin sakit gigi saya, kalau laki-laki teranggap saudara, kalau perempuan teranggap istri gitu. Sesumbarnya begitu. Nggak taunya didatangin oleh makhluk dari Laut Kidul, tapi bukan Nyi Ratu. Jadi mungkin dayangnya lah gitu, semacam apa ya namanya, mungkin antek-anteknya gitulah, dayangnya, pegawainya lah gitu. Dan ini minta dikawinin ceritanya. Nah ini benar ini, terus heboh, beritanya kemana-mana, bahkan dari kampung saya berbondong-bondong pakai mobil bak terbuka, pakai truk, datang ke Gombong. Jaraknya jauh dari kampung saya, Kecamatan Kebumen itu ke Gombong itu jaraknya berapa ya? 40 kilo, mungkin ada 50 kilo kurang lebihnya ke desa itu. Pada pakai truk malam-malam, ayo pingin ke sono deleng gitu tuh. Lihat. Di radio gembar juga. Di berita di koran juga sama. Gak taunya pas ditengok pada pulang lagi malamnya. Jadi mereka pada berangkat jam 8 malam pada mau lihat itu, jam 11 malam pada pulang. Gimana nontonnya? Tanya sama saya. Itu katanya apa ya namanya, si anak ganteng ini malah nangis aja di dalam rumah, ditutup pintunya, jadi malu sama orang. Nah terus makhluk laut kidulnya kelihatan enggak katanya. Saya tanya, ya kalau mau lihat makhluk laut kidulnya kita harus buka baju, buka semuanya, jadi harus tanpa busana jadi bisa lihat katanya. Oh gitu, iya. Dan itu yang nonton itu ribuan gitu tuh, dari berbagai desa gitu. Itu cerita, bukan cerita ya, ini kisah itu 98-an kurang lebihnya tuh, ketika saya waktu itu masih sekolah STM dulu. Saya itu kelas kelas berapa, 98, kelas 3 mau lulusan itu saya itu. Mau lulusan karena saya lulus STM 98 begitu. Itu cerita mengenai Laut Kidul. Cerita mengenai Laut Kidul. Oke, sampai di situ ya. Nah, ini ada cerita lagi. Ketika saya SMP, saya SMP juga di sana di Jawa Tengah. SMP saya namanya SMP 5.
Mungkin alumni SMP 5 ada yang kenal saya juga dari Kebumen, Jawa Tengah. Dulu kan saya kalau SMP itu beberapa kali saya SMP 5 ini campingnya di Segara. Segara tuh pinggir laut Petanahan itu tuh, di Kebumen itu. Saya camping di sana. Ya memang saya dari dulu apa ya namanya, nggak takutan orangnya gitu tuh, karena saya merasa bahwa hantu hewan itu sahabat kita gitu. Kita jangan sampai bermusuhan gitu. Saya camping waktu itu, regu saya namanya regu semut. Kalau zaman SD saya regunya namanya regu serigala. Saya ketua regu. Regu serigala dulu zaman SD saya ketua regu. Terus SMP regu semut. Kenapa regu semut? Karena saya senang dengan semut. Kenapa regu serigala? Waktu SD saya regu serigala, saya ngasih nama karena saya senang dengan hewan serigala. Malam-malam dia keluyuran dan dia berani menanggung resiko. Kalau semut kan berani berbondong-bondong, berani gotong royong. Jadi SMP saya pakai nama regu semut. Dan kebetulan di regu semut itu yang paling gede badannya saya, yang lainnya kecil-kecil. Kecil-kecil semua. Ada Wahyu, ada Topik, ada Mahmudin, ada banyak lah. Namanya saya masih ingat. Nah ini saya ketua regunya, saya yang pinjam tenda, zaman dulu pinjam tenda segala macam. Nah malam-malam kita itu ada acara mungkin mencari jejak gitu tuh. Nah saya itu mencari jejak waktu itu malam-malam ke pesisir gitu. Malam ada kejadian aneh. Ya tiba-tiba ada orang di situ telentang gitu tuh. Orangnya panjang banget. Saya teriak sama teriak bukan takut, melaporkan kepada pembina. Kakak waktu pramukaan bilang gitu, itu ada yang mencurigakan. Kalau kata kakak pembina, biarin, disangkanya kakak pembina, tapi ternyata bukan. Itu di pinggir pesisir, deburan ombaknya malam-malam, jebur kedengeran, gelap gulita itu. Nah satu itu. Nah besok harinya sore hari, kan pada lihat apa sunset, apa ya namanya, matahari yang tenggelam tuh. Saya nonton sunset itu ceritanya jam 5.30 lah, kurang lebih setengah 6 itu. Karena banyak yang dagang gitu. Di pinggir pantai itu banyak dagang, banyak pacaran. Orang pacarannya juga keterlaluan sampai begitu-begituan pinggir pantai. Tanyalah orang sana. Tapi saya nggak perhatikan itu, perhatikan laut. Wah katanya ada penampakan naga gitu. Tapi saya lihatnya sunset aja. Setengah 6 itu dari arah wetan, kan kita ngadepnya ke selatan tuh. Arah wetan ada embok-embok gitu tuh. Ibu-ibu tua itu datang bawa gendongan, habis dagang lah kesannya. Ke situ nanya pakai bahasa sana, bahasa Kebumen, lagi ngapa nang? Saya bebasan dari dulu, bebasan jawabnya pakai bahasa halus. Saya waktu nonton sunset, jadi lagi nonton sunset. Nah ngobrol, ditanya dari mana segala macam. Maghrib tuh udah kedengeran suara adzan. Saya masih di pinggir pantai sama ada beberapa teman sih, tapi jaraknya jauh. Si embok itu ngasih lepet itu kayak lemper tapi dari ketan, dibungkus janur. Sama satu lagi bakwan itu tapi ada yutuknya. Yutuk itu hewan kayak udang, warnanya merah lah gitu, kayak kulit melinjo itu. Saya makan di situ, asik makan. Simbok ini nggak tahu kemana. Saya cari-cari, kok cepet amat jalannya, padahal itu di pinggir pantai. Kalau tuh jalan itu kelihatan tek 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 pelan gitu. Tapi ya itu seperti itu. Nah itu cerita mengenai Pakidulan atau Laut Selatan, dan masih banyak cerita mengenai Laut Selatan karena saya dulu memang sekolah SD, SMP, STM di sono, di Kota Beriman yang memang nggak jauh dari pantai selatan begitu. Jadi hampir tiap minggu saya ke pantai selatan. Kalau ke pantai selatan Borobudur. Kalau punya duit saya ke Borobudur, karena dari Kebumen ke Borobudur kan harus pakai fulus. Kalau ke pantai selatan kan cukup nyepeda, jadi nggak modal begitu. Itulah saudara, jadi siapapun Anda, lestarikanlah budaya Nusantara ya. Apapun Anda, agama Anda itu baik, jalani baik dengan benar, dan sayangilah semua makhluk ciptaan Tuhan. Terima kasih, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Bhinneka Tunggal Ika.